Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Anisatu Munawaroh dengan NIM 7211419031 dari akuntansi B19. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 Sistem Informasi Manajemen terkait Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Materi yang pertama terkait perusahaan dan lingkungannya. Seperti di dalam PPT, perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana perusahaan atau instansi berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan memperoleh sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Jadi, antara perusahaan dengan lingkungan itu saling membutuhkan, dan perusahaan juga harus mengembalikan apa yang telah diambil dan tidak merusak lingkungan, contohnya tidak membuang limbah sembarangan, seperti itu. Yang kedua, terkait aliran sumber daya fisik rantai penawaran manajemen. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Jadi sumber daya fisik perusahaan itu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, yang mana yang nantinya akan diproduksi untuk dibuat produk dan jasa yang akan diperjualbelikan ke pelanggan. Yang ketiga, yaitu keunggulan kompetitif. Perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya. Perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Jadi, sistem informasi tersebut digunakan oleh manajer untuk mencari informasi tentang pasar. Jadi, dia akan membuat perencanaan perusahaan tentang apa yang sedang diperlukan pasar atau apa yang sedang booming di pasar, dan sehingga dapat membuat perencanaan yang baik. Selanjutnya, terkait dimensi keunggulan kompetitif. Di dalam keunggulan kompetitif itu direalisasikan ke dalam beberapa keunggulan, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Sistem informasi strategis sebagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Sebagai contoh, misal sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar. Jadi sistem informasi tersebut seperti di contoh itu yang mana bisa diakses oleh pelanggannya. Keunggulan yang kedua yaitu keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada para pesaingnya. Sebagai contoh, layanan pelanggan dapat ditingkatkan dengan menawarkan kepada pelanggan akses langsung ke informasi. Semua perusahaan ingin memuaskan pelanggan karena kepuasan pelanggan akan menghasilkan pengulangan pembelian. Jadi keunggulan ini itu dimaksudkan supaya si informasi itu bisa meningkatkan daya jual atau supaya pembeli terus membeli atau mengulang pembeliannya. Ketiga adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan prosesnya. Kenapa disebut keunggulan operasional? Karena keunggulan tersebut itu berhubungan langsung dengan proses produksi atau proses di dalam manajemen tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan dari pesaing global. Terdapat 3 tantangan. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk memproses informasi di perusahaan multinasional. Kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi sangat penting bagi perusahaan atau yang disebut dengan sistem MNC. MNC itu adalah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Jadi informasi atau MNC tersebut itu dipergunakan supaya tidak ada ketidakpastian di dalam perusahaan tersebut. Sistem yang mana supaya tidak ada kesalahan. Yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Jadi MNC tadi itu
terdapat tantangan lain, yaitu koordinasi semakin besar dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asal. Yang ketiga yaitu keuntungan koordinasi. Selain tantangan koordinasi juga ada yang menguntungkan terkait dengan MNC tersebut. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Terdapat beberapa kendala di dalam PPT. Yang pertama, kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, pembatasan pembelian impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data, masalah-masalah teknologi dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Jadi di kaca internasional tentunya banyak perbedaan di antara negara-negara, termasuk sebuah politiknya, kemudian budaya dan komunikasinya juga sangat berbeda. Ya, kemudian pembatasan pembelian impor peranti keras, jadi tidak semua negara itu bisa diberi atau pemerataan tentang pembelian itu susah. Komunikasi kan juga seperti bahasa dan sistem mereka juga berbeda-beda. Masalah teknologi seperti kecanggihan teknologi di negara-negara itu kadang berbeda-beda, yaitu manajemen pengetahuan. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Informasi sama seperti sumber daya lain, mereka memerlukan manajemen. Para manajer memastikan bahwa data mentah yang dikumpulkan tetap seluruhnya terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi pengetahuan manajer itu kan kadang berubah-ubah, jadi mereka harus harus memproses informasi tersebut sehingga dapat bermanfaat. Dalam manajemen pengetahuan ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu dimensi informasi. Ketika pengembangan sistem atau pengguna maupun spesialis informasi mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dalam dasar informasi, di mana informasi tersebut harus satu, relevansi, akurasi, ketepatan waktu, serta kelengkapan. Kedua, sistem manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Jadi organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi, dan organisasi tersebut harus mengelola pengetahuan tersebut. Jadi karena pengetahuan tersebut atau informasi tersebut sering berubah-ubah, mau tidak mau manajemen harus mengelola pengetahuan atau informasi tersebut. Sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut legacy system. Kebanyakan data legacy dapat diubah dan dipergunakan oleh teknologi-teknologi baru. Jadi sistem informasi tersebut akan terus berkembang dan membuat teknologi-teknologi baru. Akhir yaitu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Chief Information Officer and Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Sebuah rencana strategis untuk sumber daya informasi akan mengidentifikasikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi perusahaan. Yang kedua, perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengkoordinasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan, yaitu rencana strategis untuk area bisnis. Rencana area bisnis akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Yang terakhir, pendekatan SPIR, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Ini telah dikembangkan untuk mendukung rencana strategis bisnis dengan menggabungkan dan menerapkan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.